diizinkan memperbanyak dan menyebarkan isi VCD ini dengan izin dari penerbit Kanzul Ilmi Bandung. Nomor HP 0852 2008 4764. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada orang yang memberitahu kami kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Kebahagiaan di dunia difahami orang sebagai kebahagiaan yang berupa kehidupan yang bergelimang harta, memiliki jabatan yang tinggi, popularitas yang meluas, dan hal-hal yang semisalnya yang bersifat duniawi. Sedangkan kebahagiaan hakiki di akhirat, semua orang sepakat bahwa kebahagiaan hakiki di akhirat hanya bisa dicapai dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan motivasi kepada manusia untuk beramal dengan mengiming-imingi mereka dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Oleh karena itulah maka sudah sepantasnya dan semestinya bagi kita semua untuk mengetahui hakikat dari kebahagiaan yang hakiki ini, hakikat dari surga yang banyak diinginkan oleh manusia, termasuk saya, termasuk Anda, semua dari kita sepantasnya memiliki pengetahuan, pemahaman yang semendalam mungkin tentang surga yang amat sangat kita inginkan untuk kita raih di akhirat nanti. Para ulama menjelaskan tentang definisi surga dengan definisi yang berbeda dari segi redaksional, akan tetapi inti maknanya sama. Surga adalah balasan yang agung, pahala yang amat sangat berlimpah, negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan untuk para walinya, untuk orang-orang yang mentaatinya, untuk orang-orang yang selalu berupaya meraih ridha dan maghfirahnya. Surga adalah satu tempat yang dipenuhi dengan banyak kenikmatan yang tak ada sedikit pun penderitaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kondisi dan keadaan surga dengan penjelasan yang amat sangat menggiurkan. Keindahan surga tidak pernah terdengar oleh telinga,
tidak bisa atau tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran dan hati manusia. Seindah apapun sesuatu yang pernah kita lihat, seindah apapun sesuatu yang pernah kita dengar, seindah apapun sesuatu yang pernah kita bayangkan dan kita khayalkan, keadaan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah kita khayalkan. Dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dalam kitab sahihnya, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'adadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khutira ala qalbi basharin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang salih kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terhayalkan atau terbayangkan atau terbersit dalam hati manusia." Lalu setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam membacakan surah As-Sajdah ayat yang ke-17, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Keindahan surga dibanding dunia yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam banyak hadisnya menggambarkan bahwa surga ini sesuatu yang teramat sangat agung, indah, dan amat berharga dibandingkan dunia dan isinya. Sampai-sampai satu titik ujung tongkat di surga jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, "Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Satu tempat yang sebesar ujung tongkat di surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan dunia yang banyak dikejar oleh manusia, dunia yang dianggap sebagai sumber kesenangan, sebagai sesuatu yang menjanjikan bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia, dunia yang dianggap segala-galanya oleh kebanyakan manusia, sehingga seluruh hidupnya all out, seluruh kemampuannya dikerahkan untuk mengejar dunia. Ternyata dibanding surga, satu titik tongkat di surga saja jauh lebih baik daripada dunia dan isinya, yang menunjukkan bahwa nilai surga sesuatu yang tak ternilai saking berharganya, saking indah nikmatnya, saking amat sangat mahalnya harga surga dibanding dunia ini. Oleh karena itu, siapapun orang yang mampu memasuki surga, berarti dia telah meraih kebahagiaan sejati, meraih keuntungan yang agung yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, Kullu nafsin dha'iqatul maut
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam At-Taubah 72 Allah menyatakan, Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Dalam ayat lainnya surah An-Nisa 13, Allah pun menjelaskan, Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Banyak lagi ayat lain, hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa keberuntungan besar, kebahagiaan hakiki hanya bisa dicapai apabila kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Bahkan ayat-ayat lainnya yang Allah jelaskan, kenikmatan di surga bukanlah kenikmatan yang semu dan sementara, tapi kenikmatan yang abadi, yang tak ada ujungnya, yang tak ada akhirnya. Tak akan pernah orang yang ada di surga mengalami kematian sehingga dengan kematiannya berakhir pula kenikmatan yang dialaminya. Tidak. Sebab kematian itu sendiri nanti akan dimatikan oleh Allah. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Allah jelaskan ini dalam beberapa ayat dan dipertegas oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dalam surah Ad-Dukhan ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Dalam Al-Kahfi 107 Allah pun menjelaskan, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang abadinya ahli surga juga banyak.
Di antaranya, ketika ahli surga seluruhnya sudah masuk surga, ahli neraka juga sudah masuk neraka seluruhnya, lalu diserukan kepada dua penghuni surga dan neraka ini oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Kata malaikat, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Hei ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak ada kematian lagi. Hei ahli neraka, sekarang kalian abadi, juga tidak akan ada kematian lagi. Peristiwa ini dijelaskan setelah saat itu malaikat membawa seekor kambing besar yang bertanduk, lalu bertanya kepada ahli surga dan ahli neraka, kalian tahu apa kambing yang aku bawa ini? Mereka semuanya menjawab, ya kami tahu, itu adalah kematian. Lalu kambing sebagai simbol kematian itu disembelih sehingga mati. Kematiannya pun sudah mati, sehingga tidak ada lagi kematian setelah itu. Lalu setelah itu diserukan, hei ahli surga, kalian abadi selama-lamanya, tidak ada kematian. Hei ahli neraka, kalian juga abadi selama-lamanya, tidak akan ada kematian lagi. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak. Hadis tadi bisa kita dapatkan dalam beberapa kitab hadis dengan sanad yang sahih yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, may yadkhulul jannah yun'am la yab'as wala tabla thiyabuh wala yafni syababuh. Siapa orang yang memasuki surga, dia akan diberikan berbagai macam kenikmatan, tidak akan pernah mengalami penderitaan, pakaiannya tidak akan pernah lusuh, dan kemudaannya tidak akan pernah hilang. Nanti kita akan bahas dalam keterangan ayat dan hadis lain bahwa orang yang masuki surga, masuk surganya dalam keadaan muda, sekalipun ketika di dunia ahli taat, ahli ibadah, ahli iman, meninggalnya dalam keadaan tua renta, dalam keadaan berpenyakit. Tapi apabila dia memasuki surga, dia masuk surga dalam keadaan muda kembali, dan kemudaannya juga abadi, tidak akan pernah hilang, tidak akan berubah menjadi tua. Selain kita mengalami masa yang amat sangat panjang yang tak ada akhirnya di surga, ditambah lagi dengan di surga itu dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan yang amat sangat menggiurkan. Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis ini sahih sanadnya, bahkan ada beberapa hadis penguat yang senada, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah menggambarkan surga, hiya nurun yatala'la, bahwa surga itu cahaya, di dalamnya cahaya yang terang benderang, wa raihanah tahtazzu, juga aroma wangi yang amat sangat semerbak, wa qasrun musyayyad, istana bangunan yang amat kokoh, sungai-sungai yang amat bersih, bening dan menggiurkan, buah-buahan yang amat sangat matang, dan
zaujah husana jamilah, istri-istri yang cantik dan amat rupawan, dengan dipenuhi dengan berbagai macam makanan yang menyenangkan. Bahkan bangunan di surga ketika ditanyakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, beliau menjelaskan labinatun minadz zahab wa labinatun min fiddah wa malatuha al-miskul adfar wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut wa turbatuha az-za'faran may yadkhuluha yun'am wa la yab'as wa yadkhulu wa la yamut wa la yabli thiyabuha wa la yafni shababuhum. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, bangunan di surga itu terdiri dari bata-bata yang terbuat dari emas, bata-bata yang terbuat dari perak, dan adukannya adalah minyak kasturi yang amat sangat wangi. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara dan perhiasan-perhiasan yang amat sangat berharga. Tanahnya terdiri dari za'faran. Siapa yang memasukinya dia akan mengalami kenikmatan dan tidak tercampur dengan penderitaan. Siapa yang memasukinya dia abadi dan tak pernah mengalami kematian. Pakaiannya tidak pernah lusuh dan kemudaannya tidak pernah luntur, tidak pernah berkurang. Benarlah apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau lihat, engkau akan melihat surga itu sebagai satu tempat yang penuh kenikmatan dan satu kerajaan yang amat sangat besar. Selain itu, kenikmatan di surga banyak yang tidak diterangkan oleh Allah, yang sengaja Allah sembunyikan. Oleh karena itu pantas apabila dikatakan kenikmatan di surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati dan pikiran manusia. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Satu jiwa pun tidak akan mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi ahli surga berupa kebahagiaan dan kenikmatan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka pernah lakukan di dunia waktu dahulu. Di antara gambaran surga yang Allah jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan diterangkan juga dalam beberapa hadis yang sahih adalah, pertama, di surga itu ada banyak pintu, dan jumlah pintu surga ada 8. Allah menjelaskan salah satunya dalam surah Shad ayat yang ke-50. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, yaitu penghuni surga. Dalam ayat lain surah Ar-Ra'd 23 Allah menyatakan, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya.
sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian disebabkan oleh kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah pun menjelaskan, Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga jika penghuni surga sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Itu beberapa ayat yang menjelaskan bahwa di surga ada banyak pintu. Lebih rinci lagi diterangkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterima dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, fil jannati thamaniyatu abwab, babun minha yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul ghairuhum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, di surga itu ada 8 pintu. Salah satu di antara pintunya ada yang disebut pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang saum. Maka apabila orang yang saum itu telah memasuki semuanya, maka tertutuplah pintu itu dan tidak ada orang lainnya yang bisa memasukinya. Selain pintu Rayyan untuk orang yang saum, ada juga pintu surga yang khusus bagi orang yang sholat, bagi orang yang sedekah, bagi orang yang berjihad, dan seterusnya. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, walil jannati thamaniyatu abwab, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, surga itu memiliki 8 pintu. Siapa orang yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa orang yang masuk ke dalam kelompok ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa orang yang termasuk ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa orang yang termasuk ahli saum, dia pun akan dipanggil dari pintu saum. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya, bagaimana dengan orang yang ahli semuanya, ya ahli salat, ahli saum, ahli sedekah, ahli jihad, dan seterusnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan dipanggil dari semua pintu. Apakah kata Abu Bakar begitu? Dia akan dipanggil dari semua pintu? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, na'am wa arju an takuna minhum. Benar, dia akan dipanggil dari semua pintu, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka. Kita bisa lihat riwayat ini dalam kitab An-Nihayah Sunan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dari semua keterangan tadi kita bisa mengetahui bahwa memang surga memiliki pintu. Jumlah pintu di surga
ada 8, dan salah satu pintu diantaranya ada yang disebut Ar-Rayyan, yang dikhususkan bagi orang-orang yang ahli saum. Selain itu di surga juga terdapat banyak mata air yang memancarkan air, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam banyak ayat dan dipertegas juga dalam beberapa hadis yang sahih. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan itu adalah pertama, surah Al-Hijr ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan mata air. Dalam surah Al-Mursalat 41 Allah menyatakan, Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air. Dalam surah Ar-Rahman 50 disebutkan, Fihima 'ainani tajriyan. Di dalam 2 surga itu ada 2 mata air yang mengalir. Di Ar-Rahman ayat yang ke-66 dikatakan, Fihima 'ainani naddakhatan. Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang memancar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa di surga ada mata air yang memancarkan atau mengalirkan air-air yang tentu saja jernih dan bersih. Selain mata air ada lagi sungai-sungai. Tetapi jangan dibayangkan bahwa sungai di surga itu seperti sungai di dunia, terlebih di Indonesia yang banyak bercampur limbah, baik limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah dan yang sejenisnya, sehingga membuat pemandangan yang tadinya indah menjadi terganggu dengan keberadaan sungai di dunia. Baunya menyengat, airnya keruh bahkan berwarna-warni, ikan pun tidak bisa hidup di sana, sehingga membuat kita tidak betah hidup di dekat dengan sungai seperti sungai yang ada di dunia tersebut. Jangan dibayangkan seperti itu. Sungai di akhirat tidak hanya sungai yang berisi atau terdiri dari sungai air, tapi ada juga sungai madu, sungai susu, sungai arak, tetapi tidak membuat orang-orang yang meminumnya menjadi mabuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Sungai yang digambarkan oleh Allah yang ada di surga begitu menggiurkan, membuat kita betah berada di dalamnya selama-lamanya. Dan air yang ada di sungai-sungai itu, airnya, susunya, madunya, araknya
bisa diminum dan menimbulkan kenikmatan yang tidak terhingga.